Hai semuanya, kamu pernah nggak kepikiran buat investasi tapi tiba-tiba terhenti gara-gara banyak omongan dari orang sekitar? Ada yang bilang investasi itu ribet. Ada juga yang bilang investasi cuma buat orang kaya. Nah, kalau kamu pernah dengar hal-hal kayak gini, selamat. Kamu udah terpapar mitos-mitos tentang investasi yang masih banyak dipercaya orang. Jadi di sini, kita bakal bahas tuntas mitos-mitos itu, biar nggak ada lagi yang ketakutan atau ragu buat mulai investasi. Karena jujur aja, investasi itu bukan sesuatu yang eksklusif buat orang tertentu. Siapapun bisa mulai, asal paham ilmunya dan nggak kemakan mitos yang nggak jelas. Yuk, kita kupas satu persatu. Salah satu mitos terbesar soal investasi adalah anggapan kalau investasi itu cuma buat orang kaya. Banyak yang masih mikir kalau investasi itu cuma buat orang kaya. Padahal, sekarang ini investasi bisa dimulai dengan modal yang super kecil. Ada reksadana yang bisa dibeli mulai dari puluhan ribu rupiah. Ada juga saham yang harganya cuma seharga secangkir kopi. Jadi, kalau masih nunggu kaya dulu baru mau investasi, ya bisa-bisa makin lama buat kaya beneran. Kenapa? Karena investasi itu justru salah satu cara buat membangun kekayaan. Kalau nunggu punya uang banyak dulu baru mulai, berarti kamu udah kelewatan banyak kesempatan buat ngegandain uang dari sekarang. Bayangin aja, kalau mulai investasi dari sekarang, meskipun cuma 50.000 atau 100.000 per bulan, lama-lama juga bakal ngumpul. Apalagi kalau rutin dan disiplin, hasilnya bakal makin kelihatan. Belum lagi kalau kena efek compounding alias bunga berbunga, makin lama makin cuan. Sebaliknya, kalau terus mikir, nanti aja kalau udah kaya, ya ujung-ujungnya uang malah habis buat hal-hal konsumtif. Beli barang yang sebenarnya nggak terlalu butuh, nongkrong tiap minggu. Atau ngikutin tren yang nggak ada habisnya. Uang keluar terus, tapi nggak ada yang berkembang. Mulai investasi itu nggak perlu nunggu momen yang pas. Yang penting, mulai aja dulu. Mau kecil juga nggak masalah, yang penting konsisten. Toh, yang bikin investasi berhasil itu bukan cuma modalnya doang, tapi juga kebiasaan dan kedisiplinan kita. Jadi, daripada nunggu sampai kaya dulu, mending mulai sekarang aja. Mitos berikutnya yang sering bikin orang takut adalah anggapan bahwa investasi itu sama dengan judi. Banyak orang yang takut investasi karena mikirnya itu sama kayak judi. Katanya, beli saham tuh ibarat tebak-tebakan. Bisa dapat untung gede, tapi bisa juga rugi parah. Padahal kenyataannya nggak segampang itu. Emang sih, investasi ada risikonya. Tapi bedanya sama judi, di investasi kita bisa ngelakuin riset dulu sebelum mutusin beli sesuatu. Kalau asal beli saham cuma karena denger katanya bakal naik, ya itu mah beneran kayak judi. Tapi kalau kita luangin waktu buat belajar dulu, misalnya ngecek laporan keuangan perusahaan, lihat tren industrinya, atau paham strategi bisnisnya, kita bisa bikin keputusan yang lebih pintar dan terarah. Bayangin aja kamu mau buka usaha makanan. Kalau asal pilih lokasi, asal jual menu yang kamu suka tanpa mikirin apa yang lagi laris, dan gak tahu siapa target pelangganmu, ya siap-siap aja zong. Tapi kalau kamu riset dulu, cari tahu makanan apa yang lagi booming, pilih lokasi yang rame, dan belajar cara marketing yang efektif. Peluang suksesnya pasti lebih gede. Nah, investasi juga gitu. Kalau asal beli saham cuma karena ikut-ikutan atau tergoda cerita cuan kilat, siap-siap aja kejeblos. Tapi kalau kamu pelajari dulu kondisi keuangan perusahaan, prospek bisnisnya, dan faktor-faktor lain yang ngaruh ke harga saham, peluang cuannya jauh lebih gede. Jadi investasi itu bukan cuma soal hoki-hokian atau nebak-nebak doang. Kalau pakai strategi yang benar dan gak asal, investasi bisa jadi cara ampuh buat ngembangin uang di jangka panjang. Intinya, jangan buru-buru, belajar dulu. Dan yang paling penting, jangan pakai emosi. Ada juga yang percaya sama mitos bahwa investasi selalu menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Banyak orang masih mikir kalau investasi itu jalan ninja buat cepat kaya. Padahal, justru pola pikir kayak gini yang bikin banyak orang ketipu investasi bodong. Kenapa? Karena gampang banget tergoda sama janji manis cuan besar dalam waktu singkat, tanpa ngerti risiko di baliknya. Coba bayangin ada dua orang yang mulai investasi. Yang pertama, dia santai tapi konsisten nabung di instrumen yang udah jelas stabil, kayak indeks saham atau reksadana. Nggak buru-buru, nggak gampang panik kalau harga turun. Karena dia ngerti kalau investasi itu butuh waktu. Makin lama uangnya tumbuh pelan tapi pasti.
Sementara yang satunya lagi nggak sabaran. Begitu lihat ada yang nawarin untung 30% dalam sebulan, langsung kepincut. Apalagi kalau dibilang dijamin tanpa risiko. Aduh, padahal kalau udah ada kata-kata dijamin, harusnya langsung curiga. Ujung-ujungnya bukan cuan yang didapat, malah uangnya lenyap karena kena scam atau investasi bodong. Jadi, kalau ada yang nawarin investasi dengan janji profit selangit dalam waktu kilat, mending pikir ulang. Makin tinggi iming-imingnya, makin tinggi juga risikonya. Bahkan investor kawakan aja nggak bisa dapat untung instan tanpa risiko, apalagi kita. Daripada buru-buru pengen kaya, mending pilih investasi yang masuk akal, yang bisa bikin uang tumbuh stabil dalam jangka panjang. Ingat, investasi itu bukan sprint, tapi maraton. Lanjut ke mitos yang nggak kalah populer, banyak orang yang mikir kalau investasi itu cuma buat orang yang ngerti ekonomi atau keuangan. Banyak yang masih mikir kalau investasi itu cuma buat orang yang jago ekonomi atau keuangan. Kayak kalau nggak bisa baca laporan keuangan, nggak boleh nyentuh investasi. Padahal, zaman sekarang semuanya udah jauh lebih gampang. Nggak perlu jadi ahli buat mulai investasi. Yang penting ada kemauan buat belajar. Sekarang banyak banget cara buat nyemplung ke dunia investasi tanpa harus pusing duluan. Ada aplikasi yang bisa bantu analisis saham, jadi kita nggak perlu ribet mikirin angka-angka. Buat yang pengen lebih santai, ada reksadana yang dikelola profesional, jadi tinggal setor uang dan biarin mereka yang ngurusin. Terus, kalau mau belajar lebih dalam, ada komunitas dan kursus online yang bisa diakses kapan aja, gratis pula. Banyak kok orang yang awalnya nol soal investasi, tapi akhirnya sukses karena mereka mau belajar. Ada yang mulai dari baca buku keuangan yang bahasanya ringan, ikut seminar gratis, atau cuma nonton video edukasi di YouTube. Lama-lama jadi ngerti sendiri. Jadi, alasan aku nggak ngerti ekonomi, jadi nggak bisa investasi, itu udah nggak relevan. Info soal investasi sekarang ada di mana-mana, tinggal kita mau mulai atau enggak. Jangan sampai kebanyakan mikir malah kehilangan kesempatan buat ngatur keuangan lebih baik di masa depan. Terakhir, ada anggapan kalau investasi itu terlalu berisiko dan bisa bikin bangkrut. Memang betul kalau semua investasi punya risiko, tapi bukan berarti semua bisa bikin bangkrut. Banyak orang mikir investasi itu ngeri banget, bisa bikin bangkrut, dan akhirnya jadi takut buat mulai. Padahal, yang bikin investasi berisiko itu bukan investasinya, tapi cara kita ngejalaninnya. Kalau asal ikut-ikutan tanpa paham, naruh semua uang di satu tempat, atau nggak siap sama risikonya, ya wajar kalau akhirnya malah nyungsep. Tapi kalau kita tahu cara mainnya, investasi bisa jadi jalan buat ngembangin uang. Salah satu trik penting adalah diversifikasi, alias jangan naruh semua telur di satu keranjang. Bayangin kalau kamu cuma invest di satu saham terus tiba-tiba harganya jeblok, pasti panik. Tapi kalau kamu nyebar uang ke beberapa tempat, misalnya saham, emas, reksadana, atau properti, kalau satu lagi turun, masih ada yang lain yang nyelamatin. Sebenarnya, nggak investasi itu malah lebih bahaya. Kenapa? Karena ada inflasi. Bayangin kamu punya 10 juta yang disimpan di bawah kasur. Sekarang mungkin masih cukup buat banyak hal. Tapi 5 tahun lagi harga barang naik. Tapi uang kamu segitu-segitu aja. Nilainya makin lama makin kecil. Nah, kalau uang itu diinvestasiin, nilainya bisa tumbuh. Nggak perlu langsung yang ribet. Mulai aja dari yang gampang kayak reksadana atau emas. Lama-lama kamu bisa belajar lebih banyak soal saham, obligasi, atau bahkan properti. Lihat aja orang-orang yang udah paham investasi. Mereka nggak naruh semua uang di satu tempat. Mereka nyebar ke berbagai instrumen biar kalau ada yang turun, masih ada yang lain yang nutupin. Jadi, daripada takut rugi, mending mulai belajar dikit-dikit biar uang kita nggak cuma diem doang, kalah sama inflasi. Jadi gimana? Masih percaya sama mitos-mitos itu? Atau udah mulai sadar kalau investasi itu nggak seseram yang dibayangkan? Yang jelas, selama kita belajar dan memahami cara kerja investasi, kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang bikin rugi. Jangan sampai mitos-mitos yang nggak benar ini bikin kita takut untuk berkembang secara finansial. Investasi itu ibarat menanam pohon.
Semakin cepat kita tanam, semakin cepat kita bisa menikmati hasilnya. Kalau kita terus nunda gara-gara takut atau termakan mitos, ya jangan kaget kalau di masa depan kita masih gigit jari melihat orang lain yang udah mulai duluan. Jadi yuk, mulai belajar, mulai investasi, dan pastikan kita melangkah ke arah keuangan yang lebih baik. Jangan biarkan mitos menghalangi langkah kita. Sekian dulu pembahasan kali ini. Kalau kamu masih punya pertanyaan atau mau share pengalaman soal investasi, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu biar makin banyak orang yang tercerahkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.